Halo everyone, perkenalkan di sini saya Kayla Fatima, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu musik. Jadi seni musik itu merupakan salah satu aktivitas seni yang bisa kita rasakan, didengar maupun dinikmati melalui sebuah penyiaran musik, baik berupa itu vokal maupun permainan instrumennya, yang dimana membuat pendengarnya larut dalam musik tersebut. Kita sadar akan adanya pengaruh musik yang begitu kuat. Sudah seharusnya kita, generasi muda, saatnya kita menghasilkan sebuah karya yang dimana bersumber dari adanya budaya kita sendiri. Agar apa? Agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar melalui musik. Dan seperti yang kita tahu, musik itu bukanlah sesuatu kebutuhan primer manusia, terlebih di era sekarang. Dan tentunya di sini saya sebagai penulis merasa tertarik akan pembahasan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia, yang dimana di dalamnya itu bisa saya paparkan secara jelas dan secara terperinci mengenai selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lain seperti bagaimana musik dapat dijadikan senjata yang ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa luar. Berikut adalah tujuan dan juga manfaat. Di sini saya akan memberitahu apa sih tujuan saya dan juga apa sih manfaat dari peran musik itu sendiri. Jadi yang pertama itu tujuannya itu agar bisa mempertahankan musik dalam negeri karena diyakini bahwa generasi sekarang itu lebih banyak menyukai musik-musik luar seperti pop dari negara barat, Korea maupun Jepang. Dan selanjutnya itu saya akan meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik-musik dari dalam negeri. Dan selanjutnya juga membuat generasi muda mampu untuk memajukan bangsa dan negaranya dengan memanfaatkan media yang mereka sukai. Seperti yang kita tahu media tersebut itu seperti musik. Dan selanjutnya itu adalah membangkitkan kembali semangat cinta terhadap budaya itu sendiri atau budaya kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bagaimana kita mendorong generasi muda untuk berkarya, terutama dalam bidang musik. Dan selanjutnya di sini ada daya tarik musik. Sebelumnya itu pengertian seni musik itu berbeda dengan musik. Musik itu adalah seni yang dimana disusun sedemikian rupa sehingga musik tersebut mengandung irama, lagu, dan juga keharmonisan. Dan musik juga dapat berupa instrumen, vokal, atau gabungan dari keduanya. Musik juga dapat digambarkan suatu ekspresi diri dan juga emosi manusia maupun penciptanya. Walaupun musik juga tergolong dari jenis fenomena intuisi, untuk menciptakan, memperbaiki, dan juga mempersembahkannya adalah bentuk seni. Dan musik juga sudah dikenal sejak adanya kehadiran manusia modern Homo spesies, yakni sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu pasti kapan manusia itu mulai mengenalkan musik. Jadi dari penemuan arkeologi itu pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia, di mana dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia mampu merancang pembaruan yang lebih terarah sehingga manusia itu bisa memburu hewan yang lebih besar daripada manusianya. Dan musik adalah salah satu bahasa keindahan. Karena menurut Hazrat, bahasa dari sesuatu yang dicintai oleh setiap jiwa yang hidup. Para pekerja seni memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk lagu, dalam karya. Dan selanjutnya di sini ada peran lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Sebagian besar orang sudah terbiasa akan budaya barat dikarenakan mereka itu diperkenalkan oleh
ruang lingkup mereka yang mereka tempati, seperti contoh kasus seperti awalnya mereka diperkenalkan dengan musik-musik luar dan mulai merasa suka, lalu mereka tuh seiring berjalannya waktu itu mereka mengamati gaya maupun cara berpakaian sang idola mereka tersebut, bahkan sampai mengikuti hampir seluruh gaya idola mereka tersebut. Dan sudah semestinya ya, kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah mengenal maupun memperkenalkan budaya bangsa kita sendiri melalui usia dini. Agar apa? Agar budaya yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita itu tidak pudar dan juga bisa menjadi turun-menurun. Dan faktanya, faktanya itu sekarang banyak sekali remaja-remaja yang meniru budaya maupun gaya hidup luar. Seperti sekarang maraknya di negara kita ini banyak sekali makanan-makanan Korea seperti tteokbokki, robokki itu banyak sekali masuk budaya-budaya itu ke negara kita. Dan dalam kosakata bahasa juga yaitu yang kita kenal sebagai on the way atau by the way, dan cara mereka berpakaian juga tidak luput dari seperti baju crop atau press seperti itu. Dan dari contoh yang tadi saya sebutkan tersebut, sudah semestinya sih kita warga negara Indonesia itu mencerminkan tutur kata yang baik dan juga memiliki gaya hidup yang baik. Bagaimana negara kita ingin dikenal oleh orang luar, sedangkan kita sendiri, warga negara sendiri itu mulai terinfiltrasi oleh budaya-budaya luar. Dan selanjutnya di sini adalah selera musik anak generasi saat ini. Pasti kita bertanya-tanya dong, apa aja sih selera musik anak generasi saat ini sampai mereka itu lebih menyukai musik-musik luar daripada musik negaranya sendiri. Jadi yang kita ketahui musik itu bukanlah suatu kebutuhan primer setiap manusia ya. Karena terlebih di era sekarang di mana manusia itu banyak sekali menyukai musik seperti musik K-pop, klasik, R&B, rock, belat, dan juga jazz. Jadi setiap manusia itu juga memiliki jiwa musik dalam diri mereka. Bisa kita ketahui bahwa musik secara tidak langsung juga merupakan kekuatan yang menggerakkan seluruh dunia, dan juga bisa kita lihat bahwa musik itu tidak akan pernah punah. Dan faktanya negara Indonesia itu mudah sekali menjadi sasaran oleh pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan juga berbagai produk kecantikan maupun musik. Dan di era globalisasi saat ini juga semua hal berkembang pesat baik dari sisi teknologi maupun sisi modis dan juga gaya hidup. Dan di mana negara kita itu notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Dan dalam gaya hidup juga Indonesia dapat dikatakan negara yang dengan mudahnya menerima segala tanpa menilai apakah itu baik, apakah itu buruk, dan juga tidak dipungkiri banyak sekali yang beranggapan jika mereka mengikuti apapun yang berkaitan dengan sang idolanya atau yang berbau ke barat-baratan, mereka itu akan dikatakan sebagai gila, lo keren banget, lo gaul banget sih, bisa bisa seperti itu, lo tuh gaul gitu. Dan semisal orang yang tidak mengikuti atau tidak tahu akan hal itu, mereka akan dibilang ih, lo kemana aja, kalau nggak tahu sih lo kudet banget, nggak up to date gitu. Dan mengikuti gaya hidup serta kebiasaan orang barat itu bisa dikatakan bukan suatu hal yang baik dan juga benar. Karena apa ya? Karena sedikit demi sedikit itu akan membuat kebudayaan Indonesia itu menjadi pudar yang disebabkan oleh persentase banyaknya budaya luar yang mereka ikuti. Dan inilah saatnya tugas bagi para musisi dan juga setiap orang dalam negeri ini untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi. Jangan pernah mengandalkan sensasi atau juga goyangan-goyangan aneh saja dan bisa langsung dikasih panggung oleh negara kita sendiri. Tetapi dari segi suara, tingkah laku di atas panggung dan juga aransemen musik juga yang harus lebih diperhatikan lagi.
supaya anak muda saat ini itu tertarik dengan musik-musik atau negara kita sendiri. Dan gak kerasa ya di sini sekarang saya akan menjelaskan atau memberitahu apa sih kesimpulan yang bisa didapatkan dan juga apa sih saran yang bisa saya kasih untuk mengimplementasikan hal tersebut. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi saya sebelumnya atau presentasi saya sebelumnya yaitu adalah di mana perkembangan generasi sekarang itu sangat berpengaruh terhadap budaya kita sendiri. Kecintaan atau kekuatan terhadap musik luar itu membuat budaya kita sedikit demi sedikit itu memudar. Karena hasil riset sebanyak 87% generasi sekarang itu mengakui bahwa pengaruh budaya barat maupun budaya luar itu sangat memengaruhi gaya hidup dan juga pola hidup mereka seperti pada negara Amerika, Inggris maupun Korea. Dan selain musik yang berpengaruh terhadap bahasa, musik juga berpengaruh dalam gaya hidup orang tersebut. Dikarenakan banyak sekali orang yang mendengarkan musik yang cenderung mengikuti gaya hidup dan juga pola hidup idola. Dan peran musik terhadap kecintaan terhadap bahasa itu sangatlah penting. Karena dimana untuk mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia, karena pengaruh musik dalam berbahasa itu sangat cukup besar. Karena musik itu akan terus-menerus kita putar secara berulang-ulang yang dimana akan menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saran dari saya yaitu generasi muda yang harus dilakukan agar bisa menumbuhkan rasa nasionalisme yaitu dengan mempelajari bahasa dan juga budaya Indonesia secara detail serta terlebih dahulu menanamkan kecintaan terhadap budaya itu sendiri. Mencintai musik Indonesia juga akan membantu dalam mempelajari bahasa karena lirik dan juga kosakata dalam lagu yang biasa didengar itu akan membantu kita dalam menambah pengetahuan bahasa. Dan sudah semestinya kita sebagai anak bangsa mendengarkan musik Indonesia karena itu tuh akan menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap berbahasa Indonesia itu sendiri. Dan demi tercapainya persatuan dalam keberagamaan di dunia, sangat perlu adanya kesadaran sendiri dalam menimbulkan jiwa atau rasa nasionalisme. Dan seperti itulah kesimpulan dari saya dan juga saran saya. Dan akhirnya kita di sini sudah cukup berakhir ya. Di sini adalah slide terakhir yang dimana saya akan memberitahu ini adalah daftar referensi saya atau daftar pustaka yang dimana saya ambil untuk membuat materi ini. Untuk membuat materi ini berikut adalah daftar-daftar referensi yang saya ambil. Dan di sini saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton penjelasan dari materi saya, dan saya juga mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang menyinggung atau salah kata. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Bye bye.